mengulang kembali ya. Literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, ketika kita kemarin belajar menemukan informasi itu membaca sebuah teks itu salah satu cara kegiatan Pagi, Pak literasi ya. Indra. Selamat pagi ya, silakan langsung saja. Oke, mic-nya mohon di mute saja supaya tidak mengganggu teman-teman ya. Jadi kemarin membaca kemudian menemukan informasi itu merupakan salah satu kegiatan literasi ya. Kemarin juga kita pelajari di dalam tema 2. Nah, kemudian setelah membaca lalu menulis ya, menulis informasi yang kita temukan atau menulis kosakata baru yang kita temukan di dalam bacaan. Kemarin juga sudah Pak Indra beri contoh. Nah, kalau misalnya ada kosakata baru dan kita tidak tahu artinya, kita bisa mencari di kamus. Ya, sekarang kamus sangat mudah, ada kamus online ya, tidak harus berupa fisik. Itu juga bisa kalian akses menggunakan smartphone kalian atau menggunakan jaringan internet yang ada di rumah kalian. Nah, tujuan literasi itu untuk apa? Nah, ini Pak Indra mengulang ya. Untuk membantu meningkatkan pengetahuan anak-anak dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Jadi, ketika kalian membaca, itu kalian akan menambah informasi ya, akan menambah pengetahuan. Jadi kalian akan mengetahui banyak hal dengan cara membaca. Kalau tidak membaca, ya jelas, maka kita tidak akan mengetahui banyak hal. Pak Indra itu setiap pagi sebelum doa pagi bersama Bapak Ibu Guru sering membaca koran ya, membaca koran. Membaca koran merupakan salah satu kegiatan literasi ya. Membaca koran, Pak Indra berlangganan koran digital. Jadi dengan membaca kita akan tahu banyak hal ya, karena kita mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dengan mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Jadi kalau orang yang banyak membaca itu dia tingkat berpikirnya akan bertambah ya. Karena apa? Wawasannya bertambah. Jadi tingkat pemahamannya juga akan bertambah. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberi penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Jadi dia bisa memberi penilaian ya. Karena apa? Karena itu tadi dia karena banyak membaca, kalau misalnya ada tulisan yang lain dia bisa memberi penilaian. Penilaiannya maksudnya bisa menilai suatu kegiatan yang ditulis itu baik atau tidak baik dan lain sebagainya. Lalu membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Tentu ya, karena membaca itu kita tentu mengetahui banyak hal yang baik, sehingga hal yang baik itu yang menumbuhkan budi pekerti kita juga menjadi baik. Yang kelima, meningkatkan nilai pribadi seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Ya, jelas, ketika kita membaca, tadi dikatakan itu meningkatkan pengetahuan, ya, meningkatkan pengetahuan kita dan juga meningkatkan kita mengetahui banyak hal karena informasi. Nah, karena kita banyak tahu dari membaca, wawasan kita menjadi luas, ini menjadi nilai tambah ya bagi diri kita. Anak ini pinter ya. Nah, pinter itu salah satu caranya adalah banyak membaca. Karena membaca itu menambah informasi, menambah pengetahuan. Jadi kualitas ya, kualitas kamu menjadi bertambah. Wah, kalau ditanya itu bisa tahu macam-macam. Jadi menambah kualitas kamu. Jadi orang bisa menilai, si A ini pinter sekali. Nah, ya pinter dia karena rajin membaca, tahu informasi banyak hal ya.
Itu jadi meningkatkan nilai pribadimu. Jadi kamu menjadi seseorang yang diperhitungkan karena pinter ya. Kemudian yang keenam, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah masyarakat secara luas. Nah, kamu bisa mengajak adikmu atau kakakmu itu juga membaca ya, supaya juga mereka juga menjadi pribadi yang mempunyai nilai lebih ya. Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang hingga lebih bermanfaat. Ya, ini jelas sekali, daripada bermain game digunakan untuk membaca. Nah, kira-kira lebih bermanfaat mana, membaca sama bermain game? Pak Indra yakin bermain game itu hanya sebagai hiburan ya? Membaca, Pak. Iya. Membaca, Pak. Membaca. Membaca. Ya, karena membaca ini menambah pengetahuan, menambah ilmu. Kamu mengetahui banyak informasi ya. Tuh. Entah kamu boleh baca cerita, boleh. Ya. Baca apa lagi? Baca koran, boleh. Ya. Dan kalau kamu sudah melatih dirimu dengan banyak membaca, lama-lama menjadi ketagihan, kayak Pak Indra ini. Dulu Pak Indra, wah sulit membaca ya, maksudnya males, lebih baik ngapain, main dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah terbiasa membaca, menjadi kecanduan. Hari ini saya belum baca koran ya, informasi apa yang ada. Atau misalnya Pak Indra punya suatu buku yang baru. Hari ini saya belum melanjutkan membaca buku. Jadi penasaran ya. Jadi penasaran. Kalau belum selesai bukunya dibaca itu menjadi penasaran. Nah, hari ini Pak Indra minggu ini lagi membaca tentang buku kepemimpinan abad 21. Nah, belum selesai Pak Indra membacanya, jadi penasaran, harus sampai terakhir membacanya supaya tahu. Seperti itu. Dan sekarang banyak sekali informasi atau buku-buku bacaan juga bisa diakses lewat HP Android ya. Itu bisa berlangganan secara digital. Bisa. Nah, ini manfaat literasi, menambah perbendaharaan kata, kosakata seseorang. Nah, kemarin kita bahas juga di dalam pelajaran kita ya. Ketika kita membaca, kita akan menemukan kosakata baru atau kata-kata yang baru ya. Kemudian mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan kegiatan membaca dan menulis. Nah, ada suatu penelitian ketika orang sering membaca itu mengurangi kepikunan. Nah, pikun itu lupa ya. Karena apa? Otaknya itu terus diasah dengan membaca. Nah, ini dulu siapa yang masih ingat dengan Suster Viani? Saya, Pak. Nah, Saya, Pak. ya, Suster Viani itu dulu kepala sekolah di sini ya. Pak Indra pernah bermain ke rumahnya Suster Viani dan bertemu dengan orang tuanya Suster Viani. Nah, Suster Viani saja umurnya sudah 70 gitu. Bayangkan orang tuanya umurnya berapa. Nah, pasti lebih tua dari Suster Viani gitu. Sekarang tapi sudah meninggal, tahun berapa itu meninggalnya. Pak Indra sebelum orang tua ayahnya Suster Viani meninggal itu sempat bermain ke rumahnya. Dan ketika Pak Indra bermain ke sana, Pak Indra melihat di mejanya itu banyak tumpukan buku. Nah, jadi orang tuanya Sertiani itu setiap pagi setelah baca kitab suci, dia membaca berbagai macam judul buku ya. Itu orang setua itu saja masih senang membaca ya. Dan ternyata itu yang Pak Indra katakan benar, penelitian yang Pak Indra katakan tadi, membaca itu mengurangi rasa kepikunan, mengurangi lupa. Nah, dan orangnya itu tahu apa saja. Nah, ketika ditanya tahu apa saja. Karena apa? Dia banyak membaca. Gitu.
Jadi pengetahuannya jadi luas. Nah, ini mendapatkan berbagai wawasan dari informasi baru. Wah, ini ya, informasi baru. Karena kita terus membaca, lalu kita mendapatkan informasi baru, update. Nah, bukan hanya update status di story ya, tetapi juga update informasi itu penting dengan cara membaca. Nah, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik, interpersonal. Kemudian kemampuan memahami bukan makan ini ya, makna ya. Kemampuan memahami makna suatu informasi semakin meningkat. Nah, tadi sudah. Meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Jadi ketika kita berbicara, karena tadi kita menambah banyak kosakata, maka ketika kita berbicara, kita akan berbicara dengan lancar. Karena apa? Yaitu tadi kita memiliki kosakata yang banyak. Kita tahu kosakata yang baru dan banyak ya. Di memori otak kita akan menyimpan sehingga ketika kita disuruh berbicara di depan umum, kita bisa berbicara dengan lancar ya. Ketika kita disuruh memimpin doa, itu juga bisa memimpin doa dengan lancar. Banyak sekali manfaatnya ya. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Nah, ini tadi berpikir kritis ya. Karena dia banyak membaca, dia banyak pengetahuannya, bisa berpikir kritis karena dia memiliki berbagai macam sumber. Ya. Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang ini. Ya, karena apa? Ketika dia membaca itu sudah terlatih, dia harus konsentrasi ya. Maka manfaatnya juga ketika anak-anak banyak membaca, ketika belajar juga akan konsentrasi. Ini manfaatnya. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Jadi ketika kalian menulis, kalian itu bisa menulis dengan baik. Bahasa-bahasa kalian dapat kalian pilih sesuai dengan apa ya, dengan makna yang ingin kalian sampaikan. Karena ini tadi yang atas ini. Karena kalian memiliki banyak kosakata. Nah, jadi kalau disuruh menulis itu tidak bingung ya. Tidak bingung, tinggal nulis saja itu. Pak Indra punya teman, dia pekerjaannya itu cuma di rumah saja ya. Tetapi ternyata apa yang dilakukan dia di rumah, yaitu menulis. Sekarang dia lagi menyelesaikan menulis novel yang kelima, kelihatan nggak salah. Lalu kalau dia sudah selesai menulis itu, kemudian ditawarkan di percetakan. Kalau percetakannya setuju, lalu dicetak, lalu dijual, dia dapat royalti ya, dapat royalti di rumah menulis, dapat uang. Nih, karena apa? Dia dulu juga banyak membaca, entah membaca novel, entah membaca informasi dari koran, entah membaca buku cerita dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis literasi. Di dalam hal ini meskipun penggunaan istilah literasi sudah sangat jamak, namun pada dasarnya istilah tersebut tetap merujuk pada kemampuan dasar seseorang dalam membaca dan menulis, mengacu pada literasi. Berikut ini adalah beberapa jenis literasi. Yang pertama, literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Nah, jadi literasi dasar ini membaca, kemudian menulis, mendengarkan seperti anak-anak ini mendengarkan Pak Indra, dan berhitung. Ketika kalian mendengar, tentu kalian bisa menulis informasi yang kalian dengar ya. Kemudian juga berhitung, literasi berhitung, atau sering dikatakan literasi numerik. Nah, tujuan literasi dasar ialah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Nah, ini literasi dasar. Nah, ketika anak-anak membaca, kemarin ada materi anak-anak suruh membaca, lalu suruh membuat
pertanyaan, lalu disuruh membuat jawaban yang kalian temukan dari bacaan tersebut, itu adalah contoh literasi dasar. Ya. Contoh literasi dasar. Nah, kemudian ada literasi perpustakaan. Nah, karena kita masih masa pandemi, belum masuk sekolah, kita kesulitan untuk mengoptimalkan kegiatan kita di perpustakaan ya. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi dan non-fiksi. Jadi di perpustakaan itu ada 2 jenis tulisan ya. Fiksi. Fiksi itu apa anak-anak? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Cerita fiksi. Nah, apa itu? Cerita fiksi. Ada yang tahu? Cerita fiksi itu cerita Pak. gimana? Siapa tadi? Kayak kartun. Ya kayak kartun ya. Atau apa? Cerita fiksi itu cerita karangan seseorang ya. Bukan sebenarnya ya. Jadi ada seseorang kayak menghayal atau menciptakan sebuah cerita. Kadang-kadang cerita itu bukan sebenarnya, misalnya cerita tentang kancil nyolong timun. Nah, itu kan cerita fiksi, ya. Apalagi yang kalian tahu tentang cerita fiksi? Ada kancil nyolong timun. Ada apa lagi ya? Banyak sekali ya. Nah, lalu ada tulisan non-fiksi. Non-fiksi itu tulisan yang ditulis itu berdasarkan fakta ya. Seperti berita-berita yang dimuat di koran itu termasuk termasuk tulisan non fiksi ya. Tuh, lalu apalagi misalnya buku pelajaran itu tulisan non fiksi karena ditulis berdasarkan fakta. Apalagi kira-kira buku-buku tentang autobiografi, tahu nggak buku autobiografi? Biasanya buku autobiografi itu buku yang menceritakan kisah seseorang ya. Nah, misalnya autobiografi tentang Pak Karno, berarti itu cerita kenyataan, sesuai kenyataan, berarti itu bukan non fiksi ya. Kalau yang fiksi itu khayalan. Nah, memahami cara menggunakan katalog. Nah, di perpustakaan itu ada katalog. Kalau mau cari buku itu ada katalognya. Serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Nah, ini. Jadi ketika kalian membuat suatu, biasanya ini nanti kakak-kakak SMP, itu SMA, mereka membuat, biasanya kadang-kadang membuat karya tulis. Nah, ketika membuat karya tulis itu harus mencari buku acuan atau buku referensi ya. Nah, carinya di mana? Di perpustakaan. Karena perpustakaan itu banyak sekali macam-macam buku. Kemudian literasi media. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, media elektronik, media cetak, dan lainnya, dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Nah, seperti ini, pada hari ini kita belajar melalui apa anak-anak? Media apa? Elektronik. Ya, media elektronik, yaitu menggunakan aplikasi apa? Zoom. Aplikasi Zoom. Kita juga pernah belajar secara virtual menggunakan aplikasi apa lagi? Google Meet. Google Meet. Kemudian kalau Pak Indra ngirim tugas lewat aplikasi apa? Google Classroom. Lalu apa lagi ya? Itu adalah contoh-contoh literasi media. Nah, anak-anak sekarang sudah bisa pakai Google Classroom. Di Google Classroom itu anak-anak bisa ngirim tugas, bisa memberi komen ya, komentar atau bertanya kepada guru lewat komentar ya. Itu bisa. Misalnya ketika Pak Indra ngirim tugas ada yang jawab, "Baik Pak, siapa?" Nah, itu.
Kemudian anak-anak bisa bergabung lewat pembelajaran virtual, lewat Zoom atau lewat Google Meet. Nah, ini dikatakan di sini apa? Memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Nah, pada awal-awal itu Pak Indra melihat ada anak yang tiba-tiba menggunakan Anatote, wah dicoret-coret gini. Gitu. Itu jangan dikira Pak Indra nggak tahu siapa yang apa, yang coret-coret itu. Nah, Pak Indra tahu. Karena apa? Ketika coret-coret di situ atau menulis di situ ada namanya ternyata. Nah, coba Pak, kita coba ya, kita coba supaya anak-anak tahu nanti ketika anak-anak bergabung lewat kegiatan Zoom, entah kegiatan yang diadakan di luar sekolah kita, jadi anak-anak bisa menggunakan dengan bijak. Jadi misalnya kalau ada orang yang lagi presentasi seperti ini, berbicara lewat Zoom seperti ini, maka tayangannya itu tidak diapakan? Tidak diapakan anak-anak? Coret-coret. Ya, tidak dicoret-coret ya. Dicoret-coret Tidak supaya tidak dicoret-coret. mengganggu yang menjelaskan. Iya, betul sekali. Jadi itu namanya literasi apa? Literasi media ya. Coba saya kira Pak Indra kasih kesempatan, silakan anak-anak membuat coretan di sini. Nah, tahu nggak caranya? Yang Iya, ada tahu, gambar Pak. ya, Pak. Ini Agnes bisa, Debbie bisa ya. Wah, ini. Jadi Pak Indra tahu, wah siapa yang coret itu? Mimi, Azriel, Violin, Satria, Chelsea, Jevi, Debbie, Yosep. Bener yang Pak Indra sebutkan itu yang coret-coret tadi? Bener ya? Iya. Nah, ya oke. Dah berhenti coret-coretnya. Nah, Hup. Nah, kira-kira kalau ada orang presentasi coret-coret seperti ini mengganggu atau tidak mengganggu ya? Mengganggu. Mengganggu. Maka ketika ada yang presentasi seperti ini, anak-anak sekarang sudah tahu ya bahwa tindakan seperti ini mengganggu kegiatan presentasi ya. Ini Pak Indra hapus sekarang. Ini. Nah, Pak Indra juga sama ketika masa pandemi belajar tentang aplikasi seperti ini. Nah, seperti itu. Ini apa namanya literasi media. Jadi kita tahu menggunakan media dengan baik ya. Seperti itu. Kemudian ketika ada orang presentasi seperti ini di Zoom, kegiatan apalagi yang seharusnya tidak boleh kita lakukan? Apa? Ada yang tahu nggak? Membuka. Ya, Tidak membuka mikrofon. Ya, betul. Nah, jadi ketika ada teman yang berbicara atau ada guru yang berbicara, jadi kita menutup mikrofon kita. Ya, kemudian kalau menggunakan media Zoom, kalau mau bertanya, caranya bagaimana? Siapa yang tahu? Raise hand. Raise hand. Ya, coba ketika kita raise hand itu pasti akan kelihatan ya, Pak Indra bisa melihat siapa yang raise hand. Kemudian kalau sudah selesai raise hand-nya juga dinonaktifkan supaya tidak tampil terus. Nah, coba sekarang anak-anak raise hand. Coba tahu nggak? Pintar sekali ya. Jadi kalau mau bertanya di kegiatan Zoom seperti ini, yaitu menggunakan raise hand. Jadi Pak Indra tahu siapa yang mau bertanya. Oh, Vincent ya mau tanya apa? Vincent mana Vincent? Coba Vincent raise hand. Halo Vincent, coba raise hand Vincent. Pasukan nyodrek truk ID. Kemudian kalau apa ya?
kalau kalian mengikuti Zoom, menulis namanya yang sebenarnya. Bukan seperti ini ya, Vincent ya. Jadi masa Pak Indra ketika Vincent tunjuk angkat tangan, ketika raise hand, ya silakan pasukan nyodrek truk. Nah, kan itu berarti bukan nama sebenarnya ya. Harusnya nama sebenar ya. Debbie silakan raise hand-nya dinonaktifkan. Nah, harusnya nama sebenarnya ya. Begitu. Paham Vincent? Halo. Vincent yang di? Wah, kemana Vincent ini? Begitu ya. Kalau mau ditulis presensi dulu baru baru nama juga boleh. Nah, itu namanya literasi media ya. Jadi kita menggunakan media ini dengan baik. Seperti itu. Salah satu contohnya tadi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Nah, belum ada pertanyaan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan raise hand ya. Mulai sekarang kalau mau bertanya caranya bagaimana? Pakai raise hand. Pakai raise hand. Oke. Nah, ketika anak-anak raise hand itu akan berurutan. Jadi kalau misalnya yang raise hand pertama gambarnya akan menjadi nomor 1. Lalu kalau raise hand kedua, dia akan nomor 2. Jadi nanti si pembicara atau Pak Guru atau Bu Guru atau pemateri akan memberi kesempatan. Oh, si A yang pertama, ya silakan menyampaikan pertanyaannya. Lalu dijawab, lalu gantian si B, ya silakan bertanya. Nah, gitu. Jadi ini juga mengajarkan kita untuk apa? Antre, ya, antre. Karena apa? Akan bertanyanya sesuai urutan ketika kita raise hand ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian ada namanya literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam pengetahuan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Misalnya hardware. Hardware itu contohnya misalnya komputer, mouse, apalagi ya HP, apalagi yang berbentuk benda ya. Lalu software, software itu bisa dalam bentuk aplikasi misalnya Zoom meeting, ada Google Classroom, ada Google Meet, ada email dan lain sebagainya. Mengerti cara penggunaan internet, mengerti cara menggunakan internet serta memahami etika dalam penggunaan teknologi. Nah, ini seperti tadi ya, etika ketika bertanya di Zoom meeting. Nah, harus raise hand. Nah, itu ya. Lalu bisa menggunakan internet dengan baik. Bukan kemarin sering sekali, banyak sekali orang-orang menyebar berita hoax. Itu menggunakan internet dengan baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Nah, lalu misalnya ada orang menulis di blog tentang cerita, itu menggunakan internet baik atau tidak baik? Menggunakan internet yang baik. Atau ketika kita, waduh, kalau dulu yang kelas 5 dulu ada yang membuat YouTube channel, dia mengisi YouTube channelnya itu seputar kegiatan dia. Nah, ini juga merupakan kegiatan baik, menggunakan internet dengan baik, menggunakan YouTube dengan baik. Anak-anak boleh seperti itu ya. Ayo Kalista ini buat titik nih. Nah. Kan kelihatan ini siapa yang menulis. Nah, ini ya. Jadi kita bisa menggunakan media internet itu dengan baik, menggunakan aplikasi dengan baik seperti tadi yang kita bahas tadi. Literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih kemampuan dalam menginterpretasi atau memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa
suatu gambar bisa dibaca, artinya bisa dikomunikasi dari proses membaca. Jadi ketika anak-anak melihat gambar, gambar ini bisa dibuatkan tulisan atau bisa diceritakan secara diceritakan secara bahasa tulis atau diceritakan kembali menurut bahasamu secara lisan, ya. Jadi ketika kalian melihat gambar itu kamu bisa menceritakan tentang gambar itu atau bisa menuliskan tentang gambar itu. Nah, itu namanya tentang literasi visual. Nah, ini nanti ada tugas berkaitan dengan ini. Nah, kita kan tema kita pada tema 2 ini kan juga ada namanya cerita bergambar, ya. Nah, ketika ada cerita bergambar itu kita bisa menceritakan dengan bahasa kita sendiri secara lisan atau menceritakan kembali menggunakan bahasa tulisan dalam bentuk paragraf dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan literasi visual. Ada pertanyaan sebelum Pak Indra menjelaskan ini tentang kegiatan kita hari ini? Tidak. Oke. Kalau tidak, ya silakan Aswin. Aswin jadi bertanya? Jadi Pak, Ya silakan. nanti tugasnya dibuat di buku gambar apa boleh pakai itu ngeprint itu kertasnya Pak? Tugasnya nanti dikerjakan di ini nanti tugasnya Pak Indra terangkan ini, ya. Oke, Pak Indra sudah menyiapkan gambar. Nah, sudah menyiapkan gambar ini, ya. Anak-anak tugasnya tidak menggambar, ya. Nanti gambar ini bisa diakses nanti Pak Indra cantumkan di Google Classroom, ya, beserta materi yang hari ini. Nah, jadi ini adalah gambar apa namanya, anak-anak? Ada yang tahu? Kemarin kita membahas di buku kalian. Di halaman 116 itu kalian sudah membaca sampai 116 ya buku paket? Komik Pak. Komik atau gambar cerita, ya. Gambar cerita, ya. HP-nya siapa itu, diangkat dulu. Nah, gambar cerita. Nah, nanti anak-anak kegiatannya tulislah cerita menurut gambar cerita di samping. Jadi anak-anak menulis di buku tulis tentang cerita ini. Nah, ditulis. Ditulis di mana ceritanya? Di buku tulis. Ya, di buku tulis. Diceritakan, ini gambar ini menceritakan apa, gambar ini menceritakan apa, gambar ini menceritakan apa. Ini satu rangkaian ceritanya, ya. Ini boleh kalian kasih nama Yosef sama Anton, atau ini siapa namanya, boleh nanti dikarang sendiri ceritanya, ya. Atau di sini ada namanya, belum ada namanya, ya. Nah, boleh. Ini satu rangkaian cerita, ya. Nah, kemudian setelah menulis, kalian sudah menulis di buku kalian, ya, menulis ceritanya, ya. Kemudian kalian rekam dan ceritakan kembali yang kamu tulis berdasarkan gambar di samping ini, gambar ini. Jadi kalian buat video, jadi anak-anak ngomong di video, yaitu direkam, ya. Ngomong, lalu ceritakan. Boleh ceritanya berdasarkan apa yang kalian tulis, ya, atau langsung menceritakan tanpa teks, langsung cerita tentang gambar ini, boleh. Nah, kemudian yang dikumpulkan nanti itu hasil rekaman video tadi, ya. Kemudian dan tulisan yang kalian buat tadi. Seperti itu. Paham, ya? Jadi tugasnya yang dikumpulkan ada berapa? Ada 2 rekaman. Ada 2. Satu berbentuk apa? Rekaman. Yang satu Rekaman tentang apa? Rekaman gambar di samping. Rekaman apa? Menceritakan gambar di samping, ya. Jadi kalian menceritakan. Nah,
Misalnya gini contohnya, misalnya Pak Indra rekamannya. Teman-teman dan Pak Guru, saya akan menceritakan gambar ini. Gambar pertama, selama masa pandemi, si Anton dan Yosep setiap hari Minggu mereka mengikuti misa online secara live streaming karena masa pandemi belum memperboleh kita untuk beribadah di gereja supaya kita terhindar dari wabah virus corona. Nah, ceritanya gitu. Kemudian Maria dan Agnes karena masa pandemi mereka tidak bermain keluar, mereka bermain bersama di dalam rumah mereka. Wah, seperti itu ya, direkam gitu. Silakan anak-anak boleh menulis dulu lalu dibaca boleh, seperti itu ya. Misalnya kalian sudah menulis lalu dibaca lalu direkam boleh, seperti itu juga boleh. Ya, jadi yang dikumpulkan ada dua, yaitu berupa tulis, yaitu nanti difoto tulisannya lalu dikumpulkan. Yang kedua berupa video adalah rekaman ketika kalian menceritakan ini. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Ya, Kalista mau bertanya apa? Silakan. Kalau itu semuanya, Pak. Ya, Yang semuanya ini. ditulis Ya. tuh. Ini ada berapa? Ini kan gambarnya ini satu rangkaian ini. Ya. Oke, semuanya. Ada lagi? Nanti boleh Pak lihat buku yang di videonya itu. Boleh, boleh. Membaca dari yang kamu tulis, toh? Iya. Ya, boleh, boleh. Oke. Ada lagi, Kalista? Sudah. Sudah, ya. Kalau sudah berarti resennya diturunkan. Oke. Aurelia, silakan. Dikumpul paling lambatnya jam 9, Pak. Iya, betul. Jam 9 malam. Ya, kalau sudah selesai lebih awal ya juga nggak apa-apa. Ada lagi? Oke. Sudah paham? Sudah paham semua ya? Tugasnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik. Nah, kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Setelah ini anak-anak silakan melanjutkan tugas yang Pak Indra jelaskan tadi ya. Nanti setelah ini istirahat dulu sebentar boleh sambil menunggu Pak Indra ngupload tugas yang materi yang hari ini di Google Classroom. Lalu nanti gambarnya itu bisa diakses di Google Classroom ya. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas pertemuan kami pada hari ini. Kami belajar bersama-sama. Kiranya Engkau berkati apa yang kami pelajari bersama, sehingga dapat membuka pikiran kami dan menambah wawasan kami, sehingga kami dapat semakin memahami dan menambah ilmu dari diri kami. Sekarang kami akan mengakhiri kegiatan belajar virtual dan melanjutkan dengan belajar di rumah kami masing-masing dan mengerjakan tugas. Kiranya Allah Bapa juga mendampingi kami belajar di rumah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita akhiri, tadi Pak Indra menulis di grup orang tua, jadi pendataan tentang vaksin anak-anak bagi anak-anak yang sudah berumur 12 tahun. Apakah di sini ada anak-anak yang sudah berumur 12 tahun? Ya. Belum, Pak. Ya, Belum, kalau ada yang sudah berumur 12 tahun bisa ditulis minta tolong orang tuanya untuk menulis di grup. Kalau belum ada ya enggak apa-apa. Seperti itu ya. Terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.